نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb kita, Rabb semesta alam, yang senantiasa tak henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan nikmat demi nikmat kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan Jumat hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk kembali menyambut seruan adzan, seruan Allah untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah dengan rangkaian khutbah sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita tengah berada pada tanggal 22 Sa'ban 1446 Hijriyah, yang sebentar lagi, sekitar 1 pekan lagi, kita akan berjumpa, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tepat kiranya jika pada kesempatan khutbah Jumat hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan 1 atau 2 ayat, 1 atau 2 hadis tentang keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini tersirat keutamaan bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wal Quran innama nuzzila jumlatan wahidatan ila baitil izzati minas sama'id dunya wa kana dzalika fi syahri Ramadan. Al-Quran yang itu adalah pedoman hidup kaum muslimin, petunjuk bagi semua manusia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus 114 surat dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia, yang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Berarti ini menunjukkan betapa Ramadan memiliki maziyah, memiliki keutamaan, memiliki spesialis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaklah kaum muslimin, kaum mukminin mengagungkan dan memuliakan bulan tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyebutkan dan menerangkan kitab-kitab suci samawi, baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil maupun Suhuf Ibrahim, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ke langit dunia itu adanya di bulan Ramadan, dan tepatnya pada malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kamilah yang telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa murdatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah walam yuglaq minha bab wa yunadi munadin ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Apabila malam pertama bulan Ramadan telah tiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibelenggu semua syaitan. Dan yang dimaksud dengan syaitan yang dibelenggu diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, wa murdatul jin. Yang dimaksud dengannya adalah syaitan yang murdah. Apa itu syaitan yang murdah? Asaddus syayatin udwanan li bani Adam, yaitu syaitan yang paling besar permusuhannya terhadap anak cucu Adam, terhadap manusia. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka, kata Rasulullah, falam yuftah minha bab, dan tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka semua pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga, dan tidak satupun yang ditutup. Dan ini kata para ulama, tidak akan kita dapatkan keutamaan ini kecuali di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu para ulama menerangkan bahwa ketika syaitan, yakni yang murdah, yang paling besar permusuhannya kepada manusia, ketika mereka dibelenggu selama bulan suci Ramadan, maka realita kita saksikan terminimalisirnya maksiat dan kedurhakaan dari manusia. Walaupun kita tidak pungkiri kalau ternyata di sana masih ada sebahagian kaum muslimin yang tergoda, yang mereka masih melakukan maksiat, namun ini menunjukkan betapa lemahnya iman yang ada pada diri mereka, sehingga syaitan yang paling kecil pun mampu menggelincirkan mereka walaupun itu berada di bulan Ramadan.
wa futihat abwabul jannah, dibuka wa ghulliqat abwabun nar, ditutup semua pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, targhiban lil amilina fiha, sebagai bentuk motivasi, penyemangatan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak ketaatan selama bulan suci Ramadan. Kemudian perhatikan akhir dari hadis ini. Kata Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah menyediakan kuota bagi hamba-hambanya untuk Allah selamatkan dari neraka, dan itu pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Dari semenjak datangnya, dari semenjak awal bulan suci Ramadan hingga berakhirnya Ramadan, pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyediakan kuota ada di antara hamba-hambanya yang beriman, yang Allah bebaskan dari api neraka nantinya, yang mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu Allah ila an-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ballagur risalah wa addal amanah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik wa sallallahu wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan tidak cukup waktu untuk kita menukilkan penjelasan para ulama tentangnya. Namun paling tidak pada khutbah yang kedua ini kami akan menukilkan salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan amalan puasa di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, masih dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Semua amalan anak cucu Adam, amalan ketaatan anak cucu Adam akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, illa shaum, kecuali amalan puasa. Amalan selain puasa, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, apakah itu sedekah, apakah itu birrul walidain, semua amalan ketaatan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Namun tidak dengan puasa. Pahalanya dirahasiakan oleh Allah, yang kata para ulama menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya pahala puasa Ramadan yang akan digapai oleh seorang hamba yang nantinya pada hari kiamat akan nampak keutamaan tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah, idza kana yaumul qiyamah yuhasabullahu 'abdahu min sa'iri amalih hatta idza lam yabqa illa shauma yatahammalallahu anhu ma baqiya minal madzalim wa yudkhiluhul jannata bisawm. Kelak nanti di hari kiamat Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya kepada seluruh manusia, yang nantinya pada hari tersebut, pada hari kiamat, Allah akan mengkisos, akan membayar kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba dengan amalan-amalan ketaatan.
Sehingga kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang dengan amalan yang besar, amalan ketaatan, amalan yang luar biasa pahalanya di hari kiamat nanti, namun ternyata dia bangkrut. Pahala tersebut habis dibayar untuk membayar kezaliman yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi amalan ketaatan kecuali puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung kezaliman yang lainnya, dan Allah akan lipat gandakan pahala puasanya yang akan mampu membayar semua kezaliman yang pernah dia lakukan ketika di dunia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam surga Allah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'dadtu li ibadi ma lam 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala qalbi basar. Telah aku persiapkan, kata Allah, kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan sekedar terbetik terbayang dalam benak manusia, dia tidak akan mampu untuk membayangkan bagaimana hakikat kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita untuk kembali dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar mengisi bulan Ramadan dengan amalia-amalia ketaatan kepada Allah sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.